menghormati umpan balik terhadap Pak Irwan. Pak Irwan ini melakukan refleksi setiap penyelesaian misalnya praktek pengajaran untuk diperbaiki. Dalam rekan sejawat tadi ya, sama ibu penelitian ya. Saya pernah beberapa kali lihat Pak Iwan, bahkan di atas sekian yang dia yang sering muncul, dia tampil. Apalagi kemarin tampil itu di KPI tampil, waktunya juga di apa namanya Loka itu dia yang tampil saja. Tampil setelah setiap teman-temannya. Dia menceritakan praktik baik yang dilakukan benar Pak ya. Ini tadi kemudian bangun diri yang bisa dipertanggungjawab, kenapa tidak dikasih angka pun? Iya. Pak Irwan juga aktif di Hulu tak? Iya. Kakaknya. Kemudian dia aktif praksi itu sebenarnya cakupannya pengembangan karirnya Pak Irwan ya sebagai kakak di Indonesia. Dibuktikan kemarin beberapa kali tampil dia mampu. Ya kan di tembalannya. Di waktu saya di Loka di mana? Ya sendiri yang presentasikan dia antar teman-teman dia yang tampil. Iya, walaupun statusnya honor, iya. Lumayan. Dan harus dibelakan. Iya. Enggak, belum ada pengumuman di PPG ya. Enggak pernah pengumuman di PPG. Merencanakan dengan murid kesempatan bagi murid untuk beraktivitas ya, berpendapat, yang mendengarkan atau diskusi kepada murid. Saya kira dari segi keseluruhan ini Pak Iwan, minimal itu kesimpulan istilah berbicara masalah pemberian nilai itu iya, baik. 95 ke atas. Ya, ya. Yang kita membandingkan dengan teman-teman yang lain, tapi saya buktinya kan begitu. Iya. Ini sudah buktikan, ini sudah cek. Pak Irwan, Ibu bersedia? Iya, insya Allah. Dan Bapak Ibu atau Pak Iwan selalu memberikan pembelajaran berbeda yang membuat kami senang mengikuti keinginan kami dalam belajar. Bukan pernah, paling sering ya? Iya, paling sering. Paling suka malah. Istirahat. Ilma, apakah Pak Iwan, apa kita senang kalau Pak Iwan mengajar? Iya. Kemudian Pak Iwan biasa bertanya tentang apa saja, atau siapa Hilma suka bertanya sama apa saja sama Pak Irwan? Ya, kadang sering. Kemudian Pak Irwan selalu membuat kami senang. Pak Iwan biasa tanya-tanya sama Dani. Kemudian kalau ada pembelajaran yang berbeda sih dari tetapi tak senang. Kemudian supaya Adi
Kalau kita senang sama Pak Iwan enggak? Eh, 30 bulan 5 2022. Aidan, senang dengan pelajaran yang dibawakan Pak Iwan? Oke. Biasanya Aidan suka bertanya apa saja sama Pak Iwan. Bebas ya. Kemudian terlalu memberikan pembelajaran berbeda yang membuat Aidan senang. Mengikuti keinginan kami dalam belajar. Melakukan refleksi setiap selesai melakukan praktek pengajaran saya. Oke. Ini rekan guru sama melihat praktek mengajar saya, memberikan masukan setelah melihat praktek saya mengajar, mencatat kelebihan dan kekurangan saya dalam praktek mengajar, membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktek mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pendamping yang ke-7 yang sudah sangat mendekati Pak akhirnya. Inilah juga saya sudah melakukan kuesioner feedback survei feedback 3.600 kepada kepala sekolahnya Pak Iwan, pasang pegawainya dan 5 siswa. Kemudian Pak Iwan sendiri sudah mengisi self evaluation untuk Pak Iwan sendiri. Nah, sekarang kita ini diskusi antara PT dan CGT. Pak Iwan, bagaimana kabar Pak Iwan? Alhamdulillah kabar baik. Kemudian apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan tersebut? Alhamdulillah proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir adalah pengembangan kompetensi untuk saya diri pribadi dan pengembangan kompetensi orang lain. Di sini alhamdulillah kami CGP di wilayah 2 Kecamatan Bungoro itu semuanya dijadikan pengurus di dalam KKG serta pemateri. Disinilah saat melaksanakan pemateri tidak hanya kami mengembangkan diri sendiri tetapi juga secara langsung mengembangkan orang lain. Alhamdulillah Pak Iwan, ya, saya sangat senang sekali Bapak sudah menjadi salah satu pelaksana atau penggerak di komunitas praktisi KKG Bapak. Kemudian fokus pendampingan 7 kita ini kita akan masih berkaitan dengan tugas modul 3.3. Kemudian merefleksikan perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 8 bulan. Kemudian kita akan berdiskusi merefleksikan penerapan komunitas praktisi yang sudah dirintis dan bagaimana dampaknya pada rekan sejawatnya Pak Iwan. Kemudian diskusi rencana belajar mandiri setelah program guru penggerak selesai dan penilaian evaluasi rencana tidak lanjut dari Pak Iwan sendiri pasca pendidikan guru penggerak ini. Tahun ini kita akan diskusi tugas modul 3.3. Bagaimana proses pembuatan tugas aksi nyata untuk modul 3.3 ini Pak Iwan? Proses pembuatan aksi nyata itu dimulai dari keresahan bersama dengan kepala sekolah dan teman-teman sejawat, yaitu mengenai sampah. Di sekolah itu banyak sampah yang berserakan sehingga kami itu bersama kepala sekolah mencari solusi agar sampah ini dapat ditanggulangi, tidak hanya dengan cara dibuang tetapi dapat dimanfaatkan kembali oleh siswa, kemudian diintegrasikan ke pembelajaran sehingga ada yang namanya proses penanggulangan sampah, kemudian dibuat menjadi suatu karya yang karyanya itu dapat dibuat sendiri dan dimanfaatkan sendiri untuk siswa. Misalnya saja
kotak tisu dan tempat pensil dari botol bekas ataupun kaleng bekas. Bisa perlihatkan Pak tugasnya ke belakang, sebenarnya sudah saya lihat sebelumnya. Ya. Saya pakai di atas nyodok. Kita lihat Oke, lihat nilainya Pak, nanti kita buka. Lihat nilainya kembali kemarin itu yang terakhir 28 April. Ini nilainya ada 93,33 Pak. Ini sangat tinggi ini Pak, 93,33. Dinilai di hari Sunday 24 April 2022 jam 11 siang. Perasaan Pak Iwan setelah membuat tugas tersebut. Perasaan awalnya tuh pastinya juga sedikit agak cemas juga, agak was-was juga. Namun setelah melihat antusias siswa dalam bekerja bakti, memilah sampah dan menghasilkan produk dari sampah, timbul rasa bangga. Alhamdulillah walaupun masih kelas 2 dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dari gurunya. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Kemudian apa pembelajaran yang dapat Bapak Pak Iwan selama pembuatan tugas tersebut? Pembelajaran yang saya ambil ketika muncul suatu masalah, misalnya sampah, tidak akan masalah itu selesai jika kita hanya berteori saja, tetapi butuh yang namanya aksi, yaitu aksi nyata dalam membersihkan lingkungan dengan cara bergotong royong, tentunya kerjasama antara pimpinan atau kepala sekolah, teman sejawat dan guru, sehingga masalah sampah itu bisa teratasi. Apa rencana Bapak terkait pembelajaran yang dapat berdasarkan proses pembuatan tugas aksi nyata tersebut? Untuk rencana kedepannya ingin membuat produk yang lebih menarik lagi, yang lebih bagus lagi daripada produk sebelumnya, yaitu rencananya ingin membuat sofa dari botol bekas, bisa membuat pupuk organik dari sampah. Ini Pak, hebat Pak ya, karena Bapak berusaha melakukan pengembangan sampai membuat sofa dari botol plastik. Itu membutuhkan banyak botol plastik. Kemudian selanjutnya kita akan diskusi atau merefleksikan perubahan dalam pembelajaran yang sering diterapkan selama 8 bulan ini. Setelah Bapak menjalani 8 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Bapak rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai guru? Kalau perubahan di sini alhamdulillah lumayan banyak. Salah satunya yaitu sudah mulai membangun budaya positif khususnya di kelas. Misalnya saja membuat yang namanya kesepakatan kelas bersama, mulai dari guru dan siswa, sehingga kesepakatan itu bisa dilaksanakan. Kemudian berdasarkan yang Bapak alami, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid Pak Iwan setelah menjalani program 8 bulan ini? Kalau pengembangan masih banyak yang harus dikembangkan, walaupun sebenarnya sudah berjalan, tetapi masih butuh pengembangan lebih lanjut. Misalnya saja kepemimpinan dalam kepemimpinan murid itu menurut saya masih perlu dikembangkan, karena di sini
masih kelas 2 SD, berarti mereka harus lebih berkembang lagi. Apa saja hal yang membuat perjalanan 8 bulan ini cukup memuaskan? Alhamdulillah perjalanan selama 8 bulan ini cukup memuaskan atau sangat memuaskan karena mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah atau pimpinan, juga ada dukungan dari teman sejawat maupun murid. Bahkan orang tua siswa, Pak, ya? Ya, orang tua siswa juga tetap komunikasi dengan orang tua siswa. Selama 8 bulan ini kira-kira apa yang paling menantang, Pak? Yang paling menantang di sini adalah mengejar waktu agar tugas di LMS itu cepat selesai. Tepat waktu. Iya, tepat waktu. Walaupun sebenarnya kadang jaringan juga tidak mendukung, makanya di sini saya biasanya ke tempat lain untuk mencari jaringan yang lebih bagus. Biasanya ke warkop hanya sekedar untuk mencari fasilitas wifi yang memadai. Oke, Pak, mantap, Pak. Perjalanannya. Kemudian berikutnya ini kita akan merefleksikan penerapan komunitas praktisi yang sudah dirintis dan bagaimana dampaknya pada rekan sejawat. Pak Iwan, saya lama sekali bercerita dengan kepala sekolah, utamanya bahwa Pak Iwan ini sekarang sudah menjadi bagian dari KKG Bungoro, Iya, bahkan sudah menjadi pematerinya. alhamdulillah. Bagaimana Pak Iwan, ini kan sudah ada komunitas praktis ya, ada di sekolahnya Bapak dan ada juga di komunitas di Kecamatan Bungoro. Iya. Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Pak Iwan? Di komunitas ini kami dari CDP itu berbagi pengalaman atau berbagi ilmu yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Di sini kami CGP Kecamatan Bungoro wilayah 2 berkolaborasi itu dalam berbagi ilmu kepada seluruh anggota KKG kami. Apa saja perubahan yang menyenangkan yang Pak Iwan sudah alami dari rekan komunitas praktisi Pak Iwan? Khusus di sekolah saya, perubahan itu di sekolah itu sudah mulai berkolaborasi atau bekerja sama antar guru dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalnya ketika menemukan suatu masalah dalam kelas, kita secara berkolaborasi mencari solusinya. Bukan hanya tentang kesulitan yang dihadapi, juga membahas masalah-masalah unik dari siswa. Dan apa rencana yang akan dilakukan di komunitas praktisi Pak Iwan setelah program ini selesai? Untuk rencana kedepannya, saya ingin membuat jadwal rutin pertemuan untuk di komunitas praktisi ini untuk membahas seperti yang saya tadi katakan, ketika ada siswa atau ada permasalahan dalam kelas, kita secara bersama mencari solusi. Ketika ada hal yang menarik, ketika misalnya ada siswa yang mempunyai bakat atau minat, bisa disalurkan dengan difasilitasi dari pihak sekolah. Berikutnya itu di sekolah kami akan menerapkan kurikulum baru, yaitu Merdeka Belajar, dengan cara salah satunya menggunakan RPP berdiferensiasi di setiap kelas. Untuk melaksanakan hal tersebut, dukungan apa yang Bapak perlukan? Praktisi Pak Iwan. Kalau dukungan tentunya butuh namanya dukungan dari kepala sekolah atau pemimpin, juga tentunya dukungan dari teman sejawat. Nah, berikutnya ini kita akan diskusi rencana belajar mandiri setelah program guru penggerak selesai dan penilaian atau evaluasi rencana tindak lanjut Pak Iwan pasca komunitas. Pak Iwan, setelah
menyelesaikan program ini, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Pak Iwan kembangkan lebih lanjut? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi kepada diri saya sendiri dulu, kemudian kompetensi kepada orang lain. Kompetensi tersebut esensial untuk Bapak kembangkan. Kompetensi apa itu Pak? Alhamdulillah, salah satu praktik baik yang saya lakukan di sini adalah mengembangkan kompetensi di bidang Canva, yaitu menjadi pemateri Canva di komunitas di KKG saya, serta Merdeka Belajar di komunitas praktisi saya. Kemudian apa indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi Pak Iwan yang akan rencanakan? Ketika saya sudah mengembangkan kompetensi orang lain, yaitu ketika teman sejawat di sekolah telah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di kelasnya masing-masing. Berharap Pak ya seperti Iya. itu. Kemudian apa aset yang menjadi aset untuk mendukung kompetensi pengembangan Bapak tersebut? Aset yang sangat mendukung di sini adalah adanya teman sejawat yang mendukung kegiatan ini, serta khususnya di wilayah 2 Kecamatan Bungoro terdapat 8 teman CGP yang saling berkolaborasi menerapkan kurikulum Merdeka Belajar khususnya di Kecamatan Bungoro ini. Alhamdulillah Pak ya, banyak pendukung tak. Kemudian apa saja kendala? Adakah kendala yang timbul? Alhamdulillah di sini tidak ada kendala karena kami di sini mempunyai tujuan atau visi dan misi yang sama. Apa yang Bapak akan lakukan atau strategi apa yang Bapak kembangkan untuk kompetensi tersebut? Strategi yang saya lakukan di sini untuk mengembangkan kompetensi adalah melaksanakan pertemuan rutin setiap bulan, sekali, yaitu kemarin kami juga sudah melakukan pertemuan di tanggal 29 Mei 2022. Oke Pak Iwan, terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih telah berbagi praktik baik sama saya dalam kita hari ini. Dan alhamdulillah Bapak sangat banyak dukungan dari kepala sekolah, guru, rekan sejawat, dan murid sendiri. Bahkan saya sangat bersyukur mendengar bahwa 8 CGP di Kecamatan Bungoro yang selalu berkolaborasi dalam KKG Kecamatan Bungoro. Semoga Bungoro berjaya dan sukses dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian pendampingan ke-8 nanti ini mengingatkan Bapak pendampingan terakhir, dan itu Bapak akan langsung saya supervisi langsung mengajarnya. Saya tidak pernah dalam kelas tapi di luar saja mengikutnya Pak. Saya berharap kemudian Bapak nanti menyiapkan rencana kerja atau mengembangkan ini. Ya, nanti Bapak bawa ke PI 8 pendampingan individu sekolah. Ada nanti daftar kompetensi guru penggerak, dan itu akan diunggah ke LMS agar nanti dibahas di karya 8. Ada seperti itu dari LMS tak? Nah, jadi nanti ini Bapak isi daftar kompetensi guru penggerak dan unggah di LMS, itu akan dibahas nanti di karya 8. Kemudian selain itu Pak Iwan nanti membawa visi misi dan program sekolah yang dihasilkan pada data karya 3 atau yang paling terbaru boleh. Kemudian serta pemetaan sumber daya sekolah dari paket modul yang ketiga. Kayaknya seperti itu Pak, ada? Iya, ada. Tolong diisi segera karena itu nanti akan dibawa nanti ke data karya berikutnya. Oke, cukup sekian diskusi kita hari ini. Alhamdulillah selesai pendampingan yang ke-7 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.